lihat dia punya Ruby, mereka punya Baras, mereka punya heal. Iya, mereka punya Matilda Cuma juga. untuk the power of split push ini memang dari Kabukinya masih bisa dipegangin sama Boots. Ya, tapi keduanya ada satu sih yang menurutku mungkin bisa kita highlight. Damage potensialnya sama persis. Dan sangat-sangat mengandalkan mid lanernya. Sehingga baik itu Yeskel atau bahkan Suns sepertinya tidak boleh tumbang di 2 menit awal. Mereka adalah tulang punggung dari masing-masing tim. Oke, the Sky Battle is begin. Tanpa berlama-lama mari kita saksikan dua King Roamer, King Yawi versus King Keyboy. MPL Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Wow, bahkan udah langsung muncul nih sang roamer yang nge-screening pergerakan dari Yawi yang gak boleh sampai masuk ke teritori yang dimiliki oleh Kairi. Dan ngomongin soal jungle nih, keduanya adalah jungle sustain B. Adanya Matilda, ini bisa difokusin untuk Gugun nih, karena mengingat gold lane-nya. Hero high mobility Cloud yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget sama Matilda. Iya. Apalagi kalau kita berbicara mobilitas ya, kemungkinan besar paling-paling cuma jadi penjemput aja biar nanti Cloud-nya bisa farming 2 lane. Mungkin itu tujuannya ketika kita berbicara fungsional. Karena sekarang kalau kita berkaca dari poke damage yang dijalankan, sepertinya Yawi ingin dipaksa untuk mengeluarkan flicker dari early game. Begitu juga dengan Keyboy. Karena Keyboy juga merupakan hero momentum nih, Lim. Ya cukup setuju juga. Nah yang gue khawatirin sebenarnya posisi dari Suns nih Be. Ancamannya ada dari Kabuki yang gak bisa di cancel juga sebenarnya sama Suns-nya. Mungkin sama Keyboy bisa, tapi kalau ngomongin Blazing Duet ke belakang ada Purify juga. Ini mungkin jadi ancaman paling bahaya buat Suns-nya sendiri. Ya, atau jangan-jangan Boots-nya di sini di setup hanya untuk menjadi defender. Untuk di lini belakang agar Suns-nya itu di cover dengan efek knock-up airborne dari Jab dan juga knockout punch. Dan kali ini kalau kita melihat dari Albert, dia master assassin, dia fokus ingin memenangkan match up lane. Sementara Kabuki dia fokus ke area defense-nya, dia bawa Tenacity. Dan keduanya masih common juga sebenarnya Be. Jadi memang sama-sama survive juga dari landingnya. Berarti kemungkinan besar Albert gak akan menuju kepada Thunderbelt, lebih menuju kepada item-item attack speed walaupun sudah di nerf ya di patch terakhir. Ya untuk Kairi sendiri kayaknya masih nyaman sih Be dengan attack speed yang bisa nge-meltdown siapapun. Apalagi ini ngomongin jungle-nya jungle keras, harusnya mampu. Tapi ini dia saatnya kita melihat setup siapa yang paling tepat. Bahkan lihat dari kedua belah sisi mereka mencoba untuk mendapatkan level 4 dari roamernya, bahkan Gugun. Gak apa bisa di cover ke arah bottom lane. Mungkin agak sedikit terlambat untuk sosok seorang Keyboy, tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Melihat kondisi dari sosok seorang Keyboy masih berada di level 3. Mereka akan berada di garis depan, di pasar Kairi dengan energy eruption. Tapi nampaknya Retribution from Gugun berhasil mendapatkan turtle pertama dari tim Onyx. Retribution dari Gugun, memang Kairi masih terlalu jauh dan tidak terjangkau Lim dan juga Profesor. Sayang sekali tadi Keyboy belum di level keempat, agak sedikit terlambat. Dan itu yang menjadi keunggulan untuk Aura untuk secure turtle yang pertama. Ya, Yehezkiel langsung mengambil IMU yang targetnya adalah Keyboy. Satu Minion Fury yang sangat-sangat menarik sekali. Sehingga tentunya ketika Kairi jump in ke tengah-tengah teamfight, dia pasti akan dimakan dengan cepat oleh teman-teman dari Aura. Dan kalau kita lihat dari setup yang objektifnya udah diunggulkan seperti ini, inilah dia salah satu alasan kenapa Gugun memiliki turtle objektif dan lord objektif yang sangat-sangat banyak sekali hingga 2 minggu ini. The power of setup, the power of setup, balik lagi. Ini dia, pertarungan setup yang sangat baik dari kedua belah pihak. Dan buat yang bertanya, Rookie of the Week kenapa di Gugun? Lihat, yang mereka hadapi saat ini Onyx. Ini Onyx masih dalam masa prime-nya. Dan mereka menang setup di turtle yang pertama. Turtle pertama Onyx jarang melewatkan turtle pertama kalau dia tidak menggunakan hero-hero seperti Fanny. Hero-hero mungkin yang sulit berada di early game, assassin early game. Dapatkan di depan sana mereka menuju ke arah Steve, menuju ke arah seorang Albert. Yang termakan ada seorang Keyboy, masih tertahan tapi Albert free hit dari belakang dan saksikan ke Meha. Minion Fury double, Minion Fury dikeluarkan Gugun dan tumbang. First blood di tangan dari seorang Kairi. Tapi nampaknya free hit dari seorang Kabuki dan Albert tidak bisa melakukan following up. Untungnya Kabuki belum punya item yang capable. Kalau Kabuki punya item yang capable, dalam kondisi seperti tadi lagi, sudah bisa dipastikan Aura yang memiliki kemenangan dalam teamfight. Counter setup yang begitu baik, Minion Fury di timing yang cukup cepat, Detonas welcome sebagai opening dari Aura ternyata belum mampu menumbangkan Onyx. Dan Keyboy, dia tahu yang ditargetkan adalah Albert, yang di Ice Retribution adalah Albert. Dan mau tidak mau Keyboy harus membadani Albertnya agar counter setup bisa dijalankan. Dan kali ini Kabuki, one last hit, still survive. Tapi nampaknya Purify tidak ada di tangan dari Kabuki. Dia mau tidak mau harus melepaskan pasif yang dimiliki dari sosok seorang Kairi yang mengikat kakinya. Setup kembali terjadi. The Sky Battle is begin again. Kali ini di arah Pit Turtle. Melihat para pasukan dari tim Onyx
langsung melakukan setup dengan udah ada 3 batang hidung yang muncul membuat para pasukan dari tim Aura mereka bahkan merespon dengan 4 player. Double knockout strike tidak membuat Yawi kendor untuk mundur ke arah belakang, tapi Yeskiel belum mendapatkan 1 minion Fury. Mereka udah mulai bertukar juga gold lane-nya diturunin ke bawah karena memang tim fight-nya mengandalkan X-Killian banget dan ini akan menjadi bloody fight banget untuk mereka karena banyak banget efek sisi nih yang bisa di-trigger dari Aura ataupun Onyx. Dan lihat ketika tidak ada flicker, Yawi bersama dengan Aura tidak berani memakai setup. The power of retribution, Kairi berhasil mendapatkan Turtle membalaskan daripada Turtle yang pertama, tapi Kamehameha dari Sans. Flicker for defensive Aura tidak bisa mendapatkan ini dengan instant kill, tapi Kairi akan terperangkap di depan sana. Belum ada press sword, Kairi langsung tumbang. Walaupun di sana dia bisa dapetin press sword-nya, tapi tidak cukup waktu untuk sustain. Bahkan Put, flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Onyx mereka merelakan Put untuk tumbang. Dengan adanya Heavy Loss Patent Put teroutplay satu sosok Yawi. Kali ini dia tidak menduga dengan keberadaan dari Boots yang harusnya bisa dimakan. Bahkan Boots yang melakukan outplay, teroutplay. Terlalu dalam dari Aura tadi dan laser. Oh my god, gila Sans Extreme Game Sense yang gak ada kendornya dengan Gord berkali-kali ditunjukkan oleh gila Sans. Wow, bahkan dengan ancaman yang cukup berbahaya ya. Ada Cloud yang siap menyantap kapanpun, tapi Sans memanfaatkan early to mid game-nya untuk ngedominasi dari setiap team fight. Ya lagi-lagi semuanya berkat flicker yang tadi dipicu ketika di team fight Turtle yang pertama. Pasca Turtle yang pertama kita melihat adanya counter setup dari Minion Fury yang sangat-sangat mematikan dan itu yang meng-cancel bagaimana gerakan dari Gugun dan juga Yawi dalam team fight. Tapi ternyata di Turtle yang kedua ketika kita melihat bahwa flicker pertama kalinya digunakan oleh Yawi dan juga Keyboy itu di menit 3.40-an. Sehingga di menit-menit Turtle yang kedua mereka sama-sama nggak punya flicker. Dengan kita melihat hero match up-nya aja Matilda versus Minotaur. Hero badan udah pasti ada di Minotaur. Minotaur bakal lebih berani untuk ngebukain map. Ngebukain kendali dalam team fight dan itu yang membuat Gugun tidak bisa bergerak. Ketika dia berada di tengah-tengah dari pit Turtle-nya terangkat oleh efek knock up airborne dan setelah itu Turtle-nya diamankan oleh Kairi. 1-1. Dan tentunya kalau kita melihat bagaimana setup yang terjadi barusan ya, kita kayaknya bakal melihat terus-terusan tuh sampai dengan Lord yang akhirnya bisa menutup game. Tapi jangan lupa juga Be, kayak di Turtle yang kedua, counter setup dari Aura tuh berjalan dengan manis. Yeskiel Be. Mungkin memang ada Minion Fury di Onyx, tapi kopiannya ada di Aura juga. 3-man Minion Fury terjadi tadi karena Yeskiel yang datang memang agak terlambat karena Turtle-nya udah di-secure oleh Onyx. Tapi team fight-nya jadi bisa dikejar lagi sama Aura. Iya, dan sisi stopper dari Aran ya tentunya membuat Boots kayaknya sedikit menghindari Aran. Mau gak mau dia bakal engage-nya ke arah mungkin Yawi atau bahkan ke arah Gugunnya langsung. Dia ada kasih double jab untuk memberikan damage yang tinggi. Sehingga disinilah peran dari Keyboy yang mungkin targetingnya bisa dia mungkin lebih bisa optimalkan apakah ke arah Yeskiel nantinya ketika di mid game atau jangan-jangan lebih menuju ke cover agar bisa meng-cancel ke arah Kabuki. Karena dari tadi kita melihat Kabuki dengan Blazing Duet-nya sangat mengancam sekali untuk lini belakangnya itu adalah Sans. Tapi lihat balik lagi the player head to head yang kita bisa menyaksikan. Kalau dari average KD kita tahu lah untuk Romer ini tidak terlalu berarti. Tapi team fight participationnya kita tidak bisa pungkiri betapa pentingnya kehadiran Keyboy di saat apapun. Team fight kecil, pick over, ganking, atau bermain di arah ambush. Ya, itulah pentingnya team fight participation. Tapi tidak melupakan bagaimana hero pool keempat dari Keyboy. Muncullah Minotaur berarti untuk saat ini. Dan melihat hero pool dari Yawi sepertinya masih ada di atas dari angka rata-rata Keyboy ini, Lim. Makanya nih, kalau ngelihat Yawi dengan Matilda, mungkin di game kali ini senternya bukan ada di Yawi. Yang biasa kita lihat dengan Guinevere-nya, dengan Arlott-nya, selalu bisa menjadi inisiator bagi Aura. Sekarang lebih ke senternya di Aran berarti ya, atau di Gugun bahkan. Iya. Aran, aku lebih ke arah Aran. Dan dengan first pick Matilda, otomatis Yawi tidak akan membawakan Grok, itu aja kesimpulannya. Kita melihat bagaimana Grok powerful banget ketika berhadapan dengan Rebellion. Aura mendapatkan banyak sekali pundi-pundi objektif, Vincent kehilangan purple buff-nya berkali-kali. 2 kali berturut-turut bahkan Be, untuk Aura sendiri. Berbukalah dengan yang manis, contohnya Kairi. Berbukalah dengan yang manis, contohnya Kairi. Ranger emas juga manis Kak. Kagak, Benar. gua asam-asam kecut. Ya. Lu bela dikit ya itu udah. Iya, kenapa jadi Bang. asinan salak, Ji? Gua puasa. Gua yain dosa, gua batal. Iya, Loh. bener sih. Dia ngebohongin diri sendiri. Iya. Kalau Kairi udah kelihatan deh manis, ganteng, jago retri, jago assassin. Adu teriak. Enggak, tahu enggak? Satu-satunya yang bisa gue menang lawan Kairi. Bahasa Indonesia dia enggak jago-jago banget. Benar. Benar. Berarti ada nilai plusnya. Ada.
Itu dia. Ji, mau ganteng. Nah rambutnya kayak Kyrie tuh, nutupin mata gitu Ji. Kyrie gondrong rambut ke bawah, gue gondrong rambut ke atas. Kribo gue, puas lo. Lebih kejebrik sih itu namanya. Halo J, Barakallah. Tuh, memang nuansa Ramadan ini tuh adem banget ya. Adem banget. MPL Arena juga Damai, adem tenang. banget. Vibes-nya beda ya. Vibes-nya beda. Yawi, halo Yawi, say hi Yawi. Say hi to camera. Kaget dia loh, kaget dengar suara Ah, Ranger iya. Emas memang. Kok denger ya? Kenceng, emang suara gue kenceng enggak kan? Ya kapan suara lu gak kenceng Ji? Menurut lo aja bang, gue nggak Iya. usah ngomong apa-apa dah, menurut lo Ya aja. tuh Aran aja ketawain tuh suaranya Oji. Hah? Oh itu ketahuan Oji? Iya. Aran. Nah tuh kan notice dia. Oke, tapi kalau Rambutnya kayak apa ya? Kayak Lunox. kayak Lunox, Kayak benar. Lunox. Kayak Lunox. Kayak Benedetta Lunox. juga tau, Benedetta. Iya. Bener-bener. Nah, Tapi ini- lebih ke Lunox sih karena belah dua gitu. Kalau ini lebih ke Pakito sih rambutnya. Waduh. Kurang tipis aja, kurang Ini tipis. sih lebih ke santai-santai diem-diem clear lane itu. Tapi Pakito banget tuh. Tapi jobdesknya. bener loh, kita akan coba bahas sedikit ketika dari statement dari Lim Kosil, gue juga setuju. Apa? Mulai fokusnya tuh udah mulai ke Aran. Tadi, udah Sekarang? setternya. Di game ini mungkin Ji. Iya, karena nggak mungkin kalau misalnya Boots nggak merespon gitu loh. Ya, Kalau iya, Boots merespon pasti. tandanya ada sesuatu gitu loh. Nah makanya kan targeting dari Boots juga langsung berubah gitu loh. Targetnya Ya. bukan ke Aran, pasti ke belakangnya. Langsung ngeflank ya di bagian belakangnya. Rookie of the Week. Selama Rookie 2 of the minggu, week. MPL ID Season 13 berjalan, Gugun menepati peringkat pertama Turtle dan Lord Terminator. Wow, peringkat pertama loh, ini Udah kita bukan bahas loh. tanpa alasan seperti ini. Tapi yang mungkin harus dipertanyakan adalah kalau memang dia sangat kuat dari segi objektif, ini juga cukup berdampak loh. Ingat gak dulu Van? Iya ya, tapi Benar, dan benar. selalu dari aura, Selalu dari aura. Iya, iya, benar Tapi juga ya. tanpa Iya. berlama-lama kita bakal lihat panah asmara menuju ke arah lane of down. Oke, kembali lagi kali ini hampir masuk di mid game. Jangan lupakan itu. Van, kurang bersinar apa season kemarin? Benar. It's all about setup. Walaupun match win-nya, game win-nya itu lumayan kecil, tapi Yes. objektifnya itu loh yang patut yang tinggi jempol. Dan sekarang kita tidak melihat Van di dalam deretan objektivitas dari segi jungler, bukan begitu Profesor? Iya bahkan Gugun, kalau misalkan kita melihat secara angka berarti dia ada di atas rata-rata bahkan di atas Kyrie juga. Yes, betul sekali. Oke. Ini yang menarik. Tapi kalau ngomongin setup nih, masuk di turtle selanjutnya. Kali ini harus all in sih dari keduanya. Dan gue rasa Yehezkiel nggak boleh nungguin counter setup untuk Million Fury-nya. Iya Mungkin kalau Yehezkiel bisa yang buka ya. atau jangan-jangan kalau Yehezkiel buka, jangan membuka flicker juga karena itu berbahaya menurutku. Lihat ya, we save the day for this time. Dia cuma datang dengan Karin Win. Dan itu udah ngebuang dari Mystic Gas seorang Suns. Itu satu hitungan yang cukup mahal. Tapi lihat Gugu di depan sana, dia tidak mendeteksi keberadaan dari seorang Kyrie. Tapi nampaknya dalam tim fight kali ini, mereka sudah melakukan setup 4. Karena mereka sadar tidak mau kalah lagi seperti yang dilontarkan oleh Profesor KB dan juga Lim. Oke, 4 melawan 5, setup Yawi. Oke, Yawi mencoba untuk menutup seorang Keyboy. Memakan Dia seorang tutas. Kyrie supaya bisa mendapatkan retribution dari sosok seorang Gugun. Berhasil mendapatkan atas Kyrie, tapi nampaknya Yehezkiel mundur ke belakang. Damage yang cukup besar, blazing was from Kabuki. Terhentikan pergerakannya, tidak bisa kabur. Tapi nampaknya Yawi juga harus mengeluarkan flicker trigger. Akhirnya keluar dari sosok Yawi. Again and again, it's all about setup dari kedua belah roamer. Perfect timing pastinya Yawi membuka dengan circling eagle tadi. Sempat ada efek knock up yang mengganggu. Tapi B, lagi-lagi Keyboy dengan Million Fury yang timingnya cukup cepat tapi Gugun. Dia lebih cepat sadar dari stunnya. Iya, efek dari resilience tentunya yang menyelamatkan Barats dan makin sulit juga untuk memberikan efek stun terhadap Barats ketika sedang menunggangi Detona stack 10. Tapi kali ini kalau kita lihat dari finishing yang hampir perfect Kabuki, kalau dia tidak tercancel dengan efek knock up, itu Suns yang terancam flickernya sebenarnya. Namun kalau kita lihat dari dua sisi, sekarang dengan setup seperti ini berarti Yawi harus lebih berhati-hati. Karena dia hanya mengandalkan Guided Wing. Dia nggak punya flicker, sementara Keyboy dia tidak terpicu sama sekali dengan kehadiran dari flicker yang masih ready banget untuk mengancam Yehezkiel. Sementara Yehezkiel juga terpicu tadi. Karena Million Fury-nya bener-bener dalam keadaan pit turtle di dalam lagi. Semuanya nggak bakal ada yang bisa escape. Kecuali kalau misalkan ada di luar dari pit turtle-nya itu sendiri. Makanya kan akhirnya triggernya dibuka sama Aura sendiri. Gue suka tadi timing detonasinya sih. Dengan turtle yang darahnya udah gak terlalu banyak. Dan gue ngeliat pergerakan dari Boots yang seakan ragu di turtle sebelumnya Be. Dia ngelepas top lane, di-clear sama Albert. Dan akhirnya dia kembali, di-clear Kabuki. Dan akhirnya dia kembali lagi ke bagian top lane. Tapi turretnya udah hancur Be. Iya, dan bahkan keuntungan sebenarnya memang dipegang sama Onyx secara turret objektif. Tapi secara turtle 2-1 menuju ke area lore tentu mereka nggak bakal membuat move terlalu banyak
sampai dengan Lord muncul nantinya. Tapi- Mereka ingin mengincar teamfight di area Lordnya. Tapi aku lihat ada satu habit yang selalu Yawi lakukan. Yawi lebih suka bermain dengan gerakan preventif kalau kalian sadar. Mencegah, contohnya lihat di arah bottom lane tadi. Dia belum tentu lihat arah di pick off. Tapi gimana caranya dia akan mengeluarkan seluruh cara agar tidak tumbang seperti ini. Seeking Eagle dibuka untuk ngebawa Boots mundur ke arah belakang. Gerakan preventif aja agar Boots gak bisa masuk lebih dalam. Tapi masalahnya ini Flask of Dionysus terpicu 1 menit dan ada teamfight Lord. Kabuki kalau misalkan dia salah jump in, dia bisa di burst Ranger Mas. Oke, kalau gitu dari ini adalah dengan seluruh informasi yang didapatkan dari Boots, ini informasi yang cukup mahal untuk mereka mengadu ke dalam reset ke arah Turtle. Mereka harus adu, karena ini adalah keuntungan mereka. Walaupun Yeskiel tetap memiliki Minion Fury. Cuma kalau mereka sedikit terlambat, ini akan menjadi kerugian mereka. Mereka akan kehilangan mid turret mereka, Lim. Wah, posisinya Kabuki. Setengah darah, ini bukan hal yang baik pastinya. Untungnya Lordnya masih bisa di-reset lagi. Tapi kalau ngomongin Lord, Kairi, dia lebih enak untuk pegang Lordnya dan hati-hati dengan Apesuret. Dengan darah HP yang abu-abunya banyak, damage-nya akan lebih gila lagi. Iya, itu bisa kita bilang darah bayangan ya. Cukup mematikan. Apalagi dengan adanya kondisi Kairi sekarang level 12, ini cukup mengagetkan harusnya untuk sosok Kabuki kalau dia masuk. Dan Boots kembali lagi dengan double jab yang diberikan. Tapi dengan heavy left punch-nya belum bisa mendapatkan apapun. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka masih membuying time. Mereka masih belum mendapatkan informasi di mana keberadaan dari sosok seorang Kabuki. Dan Yawi akan memasangkan teamfight ini karena udah sisa seperempat, gak akan mereka reset kembali. Mereka akan coba untuk all in karena Onyx udah mulai maju ke arah belakang mendapatkan boost. Heavy last padahal Yawi flicker for defensive. Tidak ada Yawi tapi Red Revolution. Tidak ada yang bisa mendapatkan tebakan. Keyboy save the day for this time. King Keyboy membuat King Yawi mundur. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan satu ward. Bukan dengan Retribution. Dan kalau misalkan melihat data Lim, aku mencatat Yawi 3 kali flicker di game kali ini. Sementara Keyboy baru 1 kali flicker aja di menit yang ketiga 43 tadi. Dan flickernya langsung dapetin Lord. Ini Tapi dia. kita lihat dari item juga nih, Sans yang bermain dengan Enchanted Talisman, spam skill. Mungkin itulah satu-satunya power dari Gord sekarang yang sebenarnya posisinya lumayan terancam. Yes, tapi biar lebih seringnya spam juga dengan Ice Queen One, efek slow-nya juga akan membantu. Bagaimana chasing dari Albert, yang permainan front to back-nya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kari, sang penghancur tank, termasuk juga Barats yang bisa langsung dimakan dengan item seperti Golden Staff Demon Hunter Sword. Oke, tapi lihat Boots mencoba untuk melakukan buying time. Double jab akan dikeluarkan, flicker for defensive. Meanwhile dari top lane akan coba diacak-acak oleh para pasukan dari tim Onyx. Yawi, gerakan tiba-tiba hanya untuk mengganggu keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Tapi Gugur one last hit. Gugur still survive, tapi nampaknya tidak untuk best turret. The best thing. Menyelamatkan Gugun, melepaskan best turret karena nggak ada lagi pilihan. Iya, nyaris banget tadi. Walaupun memang ya kelihatan satu hit lagi, tapi kayaknya memang fokus dari teman-teman Onyx ini adalah objektif dan mereka dapetin best turret di Lord yang pertama. Iya, dan bahkan Keyboy-nya udah mulai ngelakuin screening balik yang harusnya adalah tugas dari Matilda. Jatuhnya sekarang Keyboy bener-bener hampir menguasai map yang Aura harusnya miliki. Dan dengan ketertinggalan seperti ini, Gugun akan sulit sekali untuk mengadu pundi-pundi objektif kecuali satu hal. Dia menelan Kairi dengan Eternal's Welcome. Oke, ini cukup sinkron dengan adanya statement yang telah diberikan oleh Lim Kocho. Kalau misalnya kita melihat Aura ini akan lebih power dan lebih agresif untuk menggigit dengan inisiatornya. Bukan dengan support healernya. Tapi itu terbukti, Lim. Kita lihat sekarang. Yawi tidak bisa berbuat banyak, tapi Kabuki bahkan dengan double knockout strike yang belum dikeluarkan Boots. Tapi mau tidak mau mereka hanya memancing keributan dengan Purple Valve. Untuk sekarang masuk di teamfight di dalam hutan, menurut gua itu nggak wise choice sih. Ya, apalagi melihat win rate dari Yawi dengan Matilda yang kita tahu sendiri bahwa ini adalah hero cover. Hero yang harus benar-benar bergantung kepada teman-temannya. Dan tinggal melihat bagaimana setup selanjutnya dari Aura. Di 35 detik Lord yang akan muncul di Land of Dawn. Lord yang sudah enhance. Dan kalau Onyx mendapatkannya, top lane akan makin terancam. 2 base turret yang tersisa akan makin terancam juga. Yeskiel ternyata hampir saja dia tumbang, tapi kembali lagi dengan Flash of the Oasis yang tidak ada tandanya. Yeskiel harus pikir 2 kali sebelum dia yang ngebuka dengan Minion Fury. Atau jangan-jangan dia harus mengambil ke arah dari Mystic Gust terlebih dahulu. Mau tidak mau untuk Mau tidak mau. gerakan preventif Daripada supaya nantinya dia malah mengambil Minion Fury dan dia tidak ready tanpa adanya Flask of the Oasis tersebut. Bisa. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah muncul, gerakan 3-2 dari Aura ini yang lumayan terbaca dan lihat posisi dari Boots yang begitu baik, ini bisa jadi ancaman loh. double jab menuju ke arah Kabuki.
dengan surprise attack. Tapi kali ini belum ada Aran. yang seperti, tapi Aran tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh seorang Albert. Albert terlalu sakit dan bahkan Albert terlalu agresif kali ini untuk mencoba melakukan zoning out. Pun menjaga perimeter dan tidak ada yang bisa menyentuh Mundur. ward yang dimiliki oleh Kairi. Free Lord untuk Onyx sekarang, bahkan Aura yang terhitung objektif tertinggi gak mampu nih kuasain Lord Pit ketika berhadapan dengan Onyx. Di atas langit sepertinya memang masih ada Onyx. Dengan setup objektif yang se-flawless itu, mereka benar-benar tanpa alasan. Mereka benar-benar mengeluarkan semua source skill yang ada. Stickgas dan bahkan sekarang Gugun. Gugun jangan sampai ter-take down dan untungnya ada sosok seorang Yawi. Tapi itu cuma gerakan untuk menyelamatkan. Tidak ada bisa counter attack. Kondisinya juga tidak cukup baik untuk mereka. Lord bergerak di arah top lane tanpa ada pengawalan dari tim Onyx. Dan bahkan Aura juga cuma bisa menerima di dalam base, dia nggak bisa keluar. Ya bahkan untuk sekarang secara item objektifnya kita melihat power defense untuk Magic udah ada. Tapi tetap aja Gugun tetap bakal menerima damage yang cukup tinggi dari Suns. Oke, damage yang cukup tinggi diberikan di sana. Tapi semua mata jangan lupa untuk menuju ke arah sosok seorang Kibo yang masih free dengan flicker yang dia miliki. Fokus terhadap turret terlebih dahulu. Mereka tidak terlalu mementingkan dengan bot yang berada di arah top lane. Karena mereka bisa set up dengan mid turret yang sudah akan didapatkan dan dilenyapkan. Tapi semua itu tergantung. Apakah mereka bisa mendapatkan damage jika setelah dikeluarkan. Kiboy akan coba masuk. Dan bahkan di depan sana Aran hilang. Instant pick up terjadi. Kiboy dengan gerakan preventif yang berhasil mendapatkan Gugu di depan sana. Bahkan Yawi gak bisa selamat. Maka mendapatkan satu buah Kabuki looking for wipe out. Oh, Dan no. game pertama. Lihat best terbuka sangat bebas. Blazing Dot for defensive. Ini tidak berimpact sama sekali. Karena lihat Albert masih perkasa bersama dengan seorang Suns. Kabuki, satu turret. Kali ini tidak bisa menyelamatkan dan Kabuki. Looking my for God. outplay, looking for double kill. Apakah berhasil didapatkan? Tapi nampaknya Suns mengurungkan niat untuk bisa masuk lebih dalam. Dan Kabuki berhasil membuying time untuk para pasukan dari tim Aura. Wow, Sang Naga masih bisa bertahan dengan titik darah terakhir mereka. Masih punya base-nya, masih lanjut lagi. Dan Onyx sekarang yang punya PR. Gimana nih menembus pertahanan terakhir dari Sang Naga? Ya, Blazing Duet yang kita tahu sendiri area of effect-nya sangat-sangat luas. Dan bahkan Lord Advantage yang minus untuk Onyx. Yang biasanya mereka bisa close game dengan punishment yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kali ini mereka terhalau dengan adanya Kabuki, dengan Cloud yang kali ini masih belum bisa ditumbangkan. Matilda Cloud, double dash, double blink juga tentunya. Dan membuat Kabuki makin sulit untuk di-engage di lini belakang. Satu-satunya solusi adalah menunggu Kiboy memiliki flicker dan memberikan efek knock up airborne. Agar nantinya Purify dari Kabuki bisa digunakan. Dan itu adalah timing yang tepat untuk Albert, Kairi, dan Kiboy bisa punish ke arah belakangnya. Tapi nih Be, gimana kalau skenario-nya landing jauhnya dipegang malah 3 orang Be, demi dapetin kill ke arah boost dulu. Tapi Aran, Wow. Kane, dia harus mengeluarkan flickernya untuk mendapatkan dirinya bisa selamat. Padahal flicker yang selalu dia tunggu itu untuk initiate Profesor. Dan tadi kalau kita bisa bilang, Kabuki benar-benar sangat baik untuk mengkalkulat kalau Albert one by one situasi dengan Kabuki ada turret damage tambahan. Oke, tapi tadi ngomongin skenario yang dibilang sama Lim, kayaknya enggak sih Lim. Onyx ini tim yang paling objektif. Onyx nya nih objektif soalnya. Mereka mau makan siapapun yang ada di pundi-pundi dari River. Sehingga kalau misalkan Gugun maju sedikit lagi, pasti bakal dimakan. Albert dan Sun sudah menghadang di sana. Lord ketiga lagi dan lagi secara gratis didapatkan. Wah, Free Lord yang sangat berbahaya pastinya. Belum menjadi Lord Evolve. Yes, tapi ini bisa dikhawatirkan untuk lost game-nya dari Onyx. Tapi Albert masih kuat dengan retrinya ya, saya lihat tadi ya. Oh, enggak pakai retri dia itu. Tidak sorry, menggunakan sorry. retri Sorry, sepertinya. sorry. Cukup bisa nostalgia sedikit ya, agar bisa menuju ke belakang sana. Iya kan? Karena ya kalau memang agak cukup ironi kalau misalnya kita akan bahas sedikit Profesor. Iya. Ketika Yawi mendapatkan juara di M4 di Indonesia. Itu ironinya adalah satu-satunya sosok jungler Indonesia yang menurunkan Kairi dan yang membuat Kairi nangis ya Albert. Betul Dan sekali. sekarang berada di tim yang Di sama. tim yang sama. Wah, dengan role yang berbeda. Dengan role yang berbeda. Dengan starter yang sama. Jadi kita bakal menyaksikan apakah Lord kali ini akan bisa dihadapi oleh Aura seperti sebelumnya Lim. Karena setup yang dilakukan dari 3 lane yang berbeda. Dan berdorong secara bersamaan. Membuat King Gugun kali ini terperangkap. Tidak ada Secret Eagle. Tapi lihat di depan sana. Yes, kill! Dia gagal untuk melakukan initiate. Flicker yang dikeluarkan tercancel dengan energy eruption. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka bebas tanpa adanya counter setup. Dan Kiboy akan dengan sangat bebas melakukan Minor Fury. Dan mereka tidak terlalu terburu-buru. Mereka memaksa semuanya keluar dalam source skill-nya. Dan mereka menunggu Minor Fury dan Aran. Kali ini akan coba dimakan tapi boost terlalu dalam. Tidak bisa diselamatkan Kabuki again. Press for nothing. Minor Fury from Kiboy.
dapetin double stun. Sepakat, hilang base-nya. Objective Gaming, Onyx. Ohnya, Objective Gaming dan game pertama di tangan dari tim Onyx. Tim fight jangka panjang yang bisa diungguli pastinya oleh Onyx. Mereka mampu